Ketemu lagi di Short Channel Aida. Terima kasih Anda telah setia bersama kami. Sebelum menonton demi kemajuan channel kita, kami harap Anda untuk like dan subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita dari kami. Kami akan hadir untuk Anda dengan berita sejarah, budaya dan sosial kemasyarakatan. Saat ini kami akan menayangkan berita dengan judul Pulau Reklamasi sudah jadi Chinatown. Waktu kami mampir di Pulau Reklamasi, kami masuk dari Pantai Indah Kapuk 2. Jembatan megah yang menghubungkan Pulau Reklamasi dengan Pantai Indah Kapuk. Di sisi kanan jembatan berdiri megah beberapa tower gedung pencakar langit. Gedung yang berdiri dengan pongahnya, sambil menantang angkasa, yang diusung anak manusia sebagai simbol kesuksesan dan kekuatan finansial. Sampai di tengah jembatan kita mulai bisa menikmati keindahan Laut Teluk Jakarta di kiri dan kanan jembatan. Setelah kita mulai masuk jembatan dengan arah menurun, kita mulai disuguhin ruko-ruko perkantoran yang cukup megah. Untuk memutarin pulau, kami langsung berbelok ke kiri. Sambil memutar, di sisi kiri jembatan, ruko-ruko berjejer rapi menunggu calon penghuni. Ruko 3 dan 4 lantai dibangun berjejer di sepanjang jalan. Semuanya menghadap ke jalan raya, dan tertata rapi di kiri dan kanan jalan. Sehabis melewati ruko pertama kami melihat suatu tangga. Di situ kami naik ke atas. Rupanya tangga tersebut adalah dam penahan ombak, yang di atasnya dibangun tempat jalan kaki santai atau jala santana. Dari dam ini kita bisa melihat pulau-pulau sebelah yang sudah jadi. Tapi pembangunannya belum dimulai. Dari situ kami melihat jembatan penghubung ke pulau sebelah. Jembatan megah yang berdiri dengan gagah. Pas kami naik ke dam tersebut, kami banyak melihat warga China pelancong. Kemungkinan mereka berasal dari China daratan atau Singapura, atau Taiwan. Mereka asik menonton kontes burung. Mereka bercandaria menikmati keindahan Pulau Reklamasi. Di sini kebanyakan warga China, warga pribumi di situ hanya sebagai pekerja, petugas kebersihan, petugas keamanan, dan lain-lain. Setelah kami turun dari tangga dam tersebut, kami melihat suatu perumahan. Wah, nama perumahan mewah itu kami lupa namanya. Akhirnya kami meneruskan perjalanan menyusuri ruko-ruko di pulau tersebut. Di sini kita serasa berada di Shanghai. Karena semua mereka ruko dan gedung berbahasa Mandarin. Kalau Anda tidak mengerti bahasa Mandarin, seandainya Anda mencari alamat, Anda akan kesulitan di Pulau Reklamasi ini. Saya hanya paham tulisan yang tertulis di pelang Indomaret, JNE dan lain-lain. Satu outlet Indomaret yang berdiri di Pulau Reklamasi. Selebihnya bangunan ruko dan gedung bertulisan Mandarin semua. Terus kami melanjutkan perjalanan. Kami sampai di bawah jembatan penghubung ke pulau sebelah. Kami berbelok ke kiri. Kami bertemu sebuah food kuliner yang bernuansa oriental. Bangunan ala China yang berdiri sebagai gerbang. Dengan pernak-pernik warna khas China. Atau mungkin di dalamnya seperti sebuah pasar malam. Terus kami melakukan perjalanan berbelok di bundaran. Kami menemukan semacam teater. Apakah itu bioskop atau arena pertunjukan seni China? Karena kami melihat dari jalanan. Selanjutnya kami melihat jejeran ruko-ruko dengan ornamen China di sepanjang jalan. Ruko-ruko yang belum penuh atau belum ditempati oleh penyewa. Dan di sebelah kanan kami ada kuliner Mandarin ala kaki lima di sepanjang jalan. Sampai akhirnya kami menaiki jembatan penyeberangan ke Pantai Indah Kapuk 2. Melintasi jembatan sepanjang 500 meter tersebut butuh waktu 5 menit. Kami puas mengelilingin pulau reklamasi tersebut. Kami melihat pembangunan yang pesat. Walau semua properti tersebut belum terhuni semuanya. Cuma kami heran, kenapa nuansa Mandarin terlalu kental di pulau reklamasi. Apakah ini hunian eksklusif untuk warga China di Indonesia? Sampai-sampai hampir semua merek ruko dan toko beraksen Mandarin. Padahal berdiri di wilayah Indonesia. Kenapa mereka tidak menamai dengan nama Indonesia?
yang lebih nasionalis dan kental aroma persatuannya. Bau aroma eksklusif Mandarin sangat terasa. Seharusnya yang gaya-gaya begini harus dihapus di Indonesia. Supaya tidak ada sekat di antara semua penduduk Indonesia. Pakailah aroma Indonesia. Jangan bawa aroma nenek moyang ke Indonesia. Kalau mereka keras membawa aroma Mandarin ke Indonesia, niscayalah rakyat Indonesia akan antipati ke mereka. Masyarakat akan mempertanyakan, inikah guna pulau reklamasi dibangun dengan mengorbankan para nelayan? Inikah hasil kengototan pemerintah pusat membangun pulau ini? Hanya akan menghasilkan sekat di antara anak bangsa ini. Segera hentikan akulturasi budaya China di Indonesia. Karena budaya Indonesia masih banyak yang perlu diekspose. Demikianlah tayangan pendek ini. Agar bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di kisah yang